Sementara itu, nahkoda kapal Barcelona 5 ditetapkan sebagai tersangka atas insiden kebakaran kapal di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dir Polairut Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Wimpianto menyatakan, penyidik sudah mengantongi alat bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran aturan pelayaran dan KUHP. Polisi juga sudah memeriksa 13 anak buah kapal untuk pendalaman lebih lanjut. Jumlah penumpang kapal Barcelona 5 diduga melebihi kapasitas dan jumlah manifest yang tidak sesuai. Dari data manifest berjumlah 280 penumpang, namun petugas mengevakuasi lebih dari 500 penumpang. Penetapan tersangka terhadap nahkoda diharapkan memberi efek jera dan menjadi pelajaran bagi pelayaran umum agar mematuhi standar keselamatan di laut. Sebelumnya pemirsa, kebakaran KM Barcelona 5 terjadi pada Minggu 20 Juli di perairan Pulau Talise saat kapal berlayar dari Talaut menuju Manado. Insiden ini menyebabkan 3 orang tewas dan 2 penumpang masih hilang hingga hari ketiga operasi pencarian. Barcelona 5 terbakar. Semoga cepat ada pertolongan. Dan pemirsa, tim gabungan masih mencari korban hilang akibat kebakaran kapal Barcelona 5 di Laut Talise, Minahasa Utara hari ini. Pencariannya juga telah memasuki hari keempat. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV, Joy Jones, dengan juru kamera Reksa Dewa langsung dari posko Basarnas di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Selamat siang Joy, bagaimana proses evakuasi terkini, update-nya sampai dengan siang ini? Selamat siang Jason dan juga pemirsa. Saat ini memang proses evakuasi masih terus dilakukan hingga hari yang keempat pun. Seperti hari sebelumnya, Basarnas melakukan 2 kali seperti itu proses evakuasi, pertama di pagi hari dan dilanjutkan di siang hari. Pemirsa, hingga saat ini memang 2 orang korban yang hilang atas terjadinya kebakaran kapal di perairan ini masih terus dicari hingga saat ini. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya terkait bagaimana proses evakuasi di hari ini dan update-nya telah bersama kami Kepala Seksi Operasi Basarnas Manado, Bapak Bagus. Pak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak, bagaimana sih Pak proses evakuasi di hari keempat ini? Apakah sudah ada tanda-tanda penemuan dari korban yang hilang? Untuk proses pencarian pada hari keempat ini kami menerjunkan 4 seru untuk melakukan pencarian di wilayah Pulauan Gangga dan Talite dan sekitarnya. Itu mereka melakukan penyisiran dibagi menjadi 4 set area. Pak, terkait dengan proses evakuasi sendiri Pak, teknik-teknik apa saja sih Pak yang digunakan di hari ini Pak untuk menemukan korban? Untuk pencarian hari ini kita masih melakukan penyisiran ya, penyisiran melalui jalur laut, yaitu menggunakan perahu karet dan rib, dan ada juga yang melakukan penyisiran di pulau-pulau yang dicurigai adanya korban. Pak, apakah ada penambahan jumlah korban Pak dari 580 tersebut? Untuk sementara jumlah korban itu masih tetap sama, jadi ada 3 yang meninggal dan 2 orang yang masih dinyatakan hilang. Pak, sampai saat ini juga Basarnas membuka posko ini untuk terus mencari atau terus membuka seperti itu jika terjadinya ada penambahan jumlah korban ya Pak? Iya, untuk sementara kami membuka pos sampai dengan 7 hari. Jadi posko untuk pelayanan baik itu pelaporan maupun pencarian akan kami tetap lakukan di sini. Pak Bagus, jika kita melihat posko ini Pak, ada seperti denah seperti itu Pak, dan informasi Pak, bisa tolong dijelaskan informasi apa saja sih Pak yang terdapat di posko ini? Ya. Untuk denah-denah ini dari ada unsur yang terlibat, terus di sini juga ada area pencarian, jadi kemungkinan wilayah ataupun korban bergeser. Jadi di sini ada namanya map prediction, jadi prediksi pergerakan dari benda ataupun korban yang akan kita cari. Oke, ini juga adalah salah satu strategi yang dilakukan Basarnas ya Pak? Siap, untuk ini memang wajib kita lakukan ataupun buat ya, untuk memprediksi kemana pergerakan dari objek yang akan kita cari. Oke Pak, jika kita bergeser lagi Pak, ini ada pemetaan yang lebih detail ya Pak? Kalau ini adalah set area yang kami
sampaikan tadi, yaitu untuk pencarian. Ini adalah prediksi pencarian dan ini wilayah yang dicari. Jadi kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu ada menggunakan rubber boat 2 unit dan menggunakan rib 2 unit, yang mana rib Basarnas dengan rib Satrol. Bapak berarti apakah nantinya keempat denah ini, keempat sektor ini akan diperluas, Pak? Untuk sektor ini sudah kami perluas dari hari kemarin. Kalau kemarin itu 5 nautical mile, yaitu di seputaran pulau tersebut. Sekarang kami sudah memperluas lagi menjadi 204 nautical mile untuk luas areanya keseluruhan. Oke, Bapak, jika kita bergeser sedikit lagi, Pak, ini ada data-data dari korban ya, Pak? Ya, yang bisa dilihat ini ada data sementara dari para penumpang yang sudah kami data. Di sini juga ada data yang korban meninggal dan ada korban yang masih dicari. Oke, berarti masih sama ya Bapak, 3 orang korban meninggal dunia dan 2 saat ini dicari, berusia 19 tahun dan berusia 50 tahun. Oke, Bapak Bagus, terima kasih telah bergabung bersama Metro TV, telah berbagi apa saja skema dari pencarian korban hilang ini. Demikian Jason dan juga pemirsa, memang proses evakuasi masih terus dilakukan dan tempat saya berdiri saat ini adalah salah satu posko yang didirikan oleh Basarnas bersama dengan tim gabungan untuk memastikan bahwa jika ada aduan lebih lanjut terkait dengan jumlah korban yang bertambah, masyarakat bisa datang ke posko-posko yang telah disediakan di salah satunya ada di sini. Terkait dengan korban pun saat ini tim gabungan masih terus mencari, bahkan saat ini kloter pertama saja belum pulang seperti itu pemirsa, dan setelah pulang nanti akan bergantian di kloter yang kedua pencarian di hari yang keempat ini. Demikian Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV, Joy Jones atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Download Metro TV Extend sekarang.